Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Pamulang, NPM 2018 4350 1409. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebuah program aplikasi yang saya buat untuk melengkapi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Stok Gudang Divisi Elektrik pada PT Mustika Ratu Center. Pertama-tama, sebelum kita membuka aplikasi, di laptop kita sudah terinstall aplikasi SEM agar program yang kita buat mudah untuk berjalan. Kemudian saya akan membuka program yang saya buat. Mohon maaf sebelumnya. Demikian tampilan program yang saya buat. Sini ada menu untuk username, admin, password saya buat yang sama. Demikian teman-teman untuk tampilan program yang saya buat. Di sini ada menu pilihan user untuk logout, master data. Di sini ada data bagian gudang, data karyawan, data supplier, dan data barang. Untuk proses, di sini ada proses pemesanan, proses barang masuk, proses permintaan, dan proses barang keluar. Untuk laporannya, di sini ada laporan data gudang, laporan data karyawan, laporan data supplier, data barang, laporan proses pemesanan, barang masuk, permintaan, dan barang keluar. Kali ini saya jelaskan untuk kita sebagai user ya atau admin. Berikutnya kita masuk ke master data. Di sini ada data bagian gudang. Kurang lebih demikian tampilannya. Data bagian gudang, ada ID bagian gudang, nama, nomor telepon, dan alamat. Ada simpan, ubah, hapus, dan keluar. Di sini kebetulan sudah ada beberapa nama untuk bagian gudang di tempat saya bekerja. Yang pertama ID gudang sendiri. Ini saya buat agar mudah saya ingat ya, atau user ingat atau admin ingat. Di sini ada MRC Mustika Ratu Center 01 Nurholis, nomor telepon, alamat, dan berikutnya ada ID bagian gudang MRC 02 dan Pak Iwan, nomor telepon sekian, dan beralamat di Ciracas. Dan ketiga MRC 03 Pak Pusman, dan seterusnya. Dan apabila dalam penginputan data ada kesalahan, kita dapat mengubah. Kita klik data yang ingin kita ubah, semisal Bapak Iwan atau Bapak Kusman. Nah, di sini ada kesalahan alamat atau nomor telepon, kita dapat mengubahnya. Bisa kita ganti Ciracas seandainya. Ciracas, maaf teman. Ciracas. Lalu kita ubah. Data berhasil disimpan. Di sini ada kolom hapus, sama langkah-langkahnya untuk menghapus. Kita klik data yang kita ingin hapus atau ubah, kita akan hapus. Misalnya Kusman. Data berhasil dihapus. Seandainya ingin menginput data lagi, sama tinggal kita masukkan ID gudang sesuai versi kita aja agar mudah diingat. MRC MRC 03. Nama kita masukin nama yang tadi ya teman-teman. Nomor teleponnya 0813 453 2414 misalnya. Alamatnya Ciracas. Baik teman-teman, data yang kita input sudah tersave. Kemudian kita masuk ke data karyawan.
tampilannya sebagai berikut. Data karyawan, ada ID karyawan, nama, nomor telepon, dan alamat. Kurang lebihnya hampir sama untuk penginputan data, ubah, hapus, atau segala macamnya. Kurang lebihnya sama dengan yang tadi, bagian gudang, prosesnya sama. Kita kembali lagi ke data karyawan. Berikut data karyawan engineering yang ada di tempat saya bekerja, termasuk saya di sini. Kurang lebihnya ada 12 personil. Dan ada tambahan untuk pegawai harian. Seandainya kita ingin menginput data karyawan harian, kita bisa membuat ID-nya sesuai keinginan kita atau user atau admin. Misalnya harian daily worker misalnya. Kita singkat DW 001 kah, 01 kah, bebas. Nama Trihardi, nomor telepon 0856, alamatnya Pasar Minggu. Kurang lebihnya langkah-langkahnya sama untuk penginputan data. Tinggal kita simpan. Data berhasil disimpan. Di sini ada DW Trihardi, nomor telepon, alamat Pasar Minggu. Dan ada DW satu lagi teman saya. Edi Triyono. Maaf. Nama Edi Triyono. Nomor teleponnya, nomor telepon 0895. Alamat Pengadegan, Jakarta Selatan. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Seandainya daily worker itu sudah tidak bekerja atau hanya kebutuhan dari perusahaan, data ini dapat kita hapus atau kita ubah. Langkahnya sama. Kita klik data yang kita ingin hapus. Data berhasil dihapus. Seandainya ingin mengubah, sama, tinggal klik. Kita ganti dengan nama karyawan yang baru masuk atau kita hapus, sama langkah-langkahnya. Apriyadi misalnya. Teleponnya alamatnya di Mekarsari misalnya. Data berhasil diubah, dan jika ingin menghapus, sama langkahnya. Pilih data yang kita ingin hapus. Data sudah terhapus. Dan bila ada kesalahan dalam penginputan data, langkah-langkahnya hampir sama. Kita klik file atau data yang ingin dihapus, tinggal merubahnya, tinggal klik tombol ubah. Jika kita ingin ke tab berikutnya, kita bisa klik keluar atau langsung ke master data lagi, kembali juga bisa. Kita masuk ke data supplier. Di sini ada beberapa data supplier yang sudah saya masukkan, yang sudah bekerja sama dengan perusahaan tempat saya bekerja. Contoh ID supplier. Saya menyingkatnya atau agar mudah ya, sub 01 sampai dan seterusnya. Untuk penginputan data kurang lebihnya hampir sama. Dari ID, nama, nomor telepon, alamat, langkah-langkahnya hampir sama. Kemudian kita masuk ke data barang. Di data barang ada kode barang, merek, jenis, dan jumlah. Kode barang, kontaktor, lasdop, LED strip, merek barangnya Schneider, Clipsal, dan seterusnya.
Untuk penginputan data kurang lebihnya hampir sama. Saya ambil contoh saja ya untuk penginputan data. Maaf, ini saya hapus dulu untuk penginputan datanya, atau kita ketik ulang aja, atau seperti apa kita hapus. Contoh untuk penginputan data atau salah input data atau mengubah data atau hapus, kita hapus semisal Lasdop salah, kita hapus ya, data berhasil dihapus. Nah, untuk penginputan data bersama kita tinggal mengisinya aja sesuai admin ya, sesuai user ya, sesuai kita sendirilah sebagai orang gudang. Kita tulis Lasdop misalnya, Lasdop merek Clipsal. Clipsal ini hampir di semua perusahaan atau teknisi itu pasti pakainya Clipsal karena sudah terjamin mutulah dan kualitasnya lah. Dia bentuknya doc, jumlah misalnya 50, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan, Lasdop. Seandainya ada kesalahan atau input data yang salah, contoh misalnya Clipsal ini atau ini merek lain misalnya, kita tinggal mengubahnya, ataukah Philip ataukah Broco, kita bisa mengubahnya jumlahnya misalnya bukan 50 hanya 25 misal. Lalu data kita ubah, data berhasil dirubah menjadi 25. Kemudian kita keluar, kita masuk ke proses. Di sini ada data yang sudah saya input untuk proses pemesanan dan tampilannya seperti ini. Ada nomor pemesanan, tanggal pemesanan, ID gudang, nama bagian gudang, kode barang, merek, jenis, dan jumlah. Nah, di sini ada kita seandainya mau memesan ke supplier, ini antara orang gudang dan supplier teman-teman. Kita isi dengan nomor pesanan itu semisal PO tanggal pemesanan mungkin kita buat di sini aja ya, tanggal 2. Ini di bagian gudangnya Manurholis. Kita akan memesan semisal di sini ada LED strip, baik ini sisa 3 nih misalnya. Kita ingin memesan ke supplier. Kita ingin memesan 12 piece atau 1 mesin. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita masuk ke seandainya ada kesalahan data atau pemesanan barang pending atau tidak jadi, kita bisa menghapusnya dengan langkah-langkah yang seperti di awal saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke proses barang masuk. Semisal di tanggal hari ini langsung masuk data barang yang kita pesan tadi, kita bisa langsung input datanya di sini, kode barang masuk, seandainya BM10 barang masuk. Dan kebetulan barang masuk di tanggal yang sama. ID supplier dari Indo Listrik, nomor pemesanannya kita tinggal pilih. Ternyata di tanggal yang sama LED strip itu datang. Nah, stok di awal gudang tadi 3, kita memesannya 12 total
barang menjadi 15. Itu sudah otomatis tersimpan ya teman-teman. Di sini tinggal kita simpan. Stok bahan baku bertambah. Klik OK. Di sini kita lihat jumlah 12. Kemudian kita ke proses permintaan. Di sini ada proses permintaan, nomor permintaan, tanggal permintaan, ID karyawan, nama karyawan, kode barang, merek, jenis, dan jumlah. Di sini sudah ada data yang sudah saya masukkan untuk permintaan barang, seperti nomor permintaannya Mustika Ratu Engineering 1 atau Mustika Ratu Engineering 2 ya, singkat MR, ENG. Tanggal permintaannya 2 Februari, Engineering 10. Di sini dengan saya sendiri, saya meminta isolasi 1 dan seterusnya. Bila ada pemesanan atau ada permintaan dari teknisi atau engineering, bagian gudang akan mengisi kembali data atau yang harus diinput. Untuk tanggal permintaannya kita isi di hari yang sama aja, Kamis 2 Februari 2023. Ini karyawan misalnya Mas Slamet, dia minta lampu TL 40 misalnya. Berapa Mas? 5 atau 10 atau 3. Bagian gudang tinggal mengisi jumlahnya, misalnya 6. 6 itu untuk 3 box lampu ya, karena satu box lampu itu isinya 2. Berikut starter dan trafonya. Nah, di tempat kami juga masih ada yang pakai balas atau segala macamnya. Sekarang ada pembaharuan, jadi kita ke tabung LED semua misalnya. Kita simpan. Dan bila mana ada terjadi kesalahan, misalnya Mas Slamet ini, wah maaf Pak, saya ganti lampu TL40 nya yang LED aja. Sama, kita dapat merubahnya dengan mengklik data yang ingin dirubah. Tadinya bukan TL40 karena di sini tabung, dia minta lampu yang LED misalnya. Jumlah tetap misalnya 6, tinggal kita ubah. Selamat LP6, data berhasil dirubah, total 6. Begitu data yang kita ubah otomatis sudah tersimpan teman-teman. Kemudian kita proses barang keluar. Tinggal kita mencatatnya kembali di barang keluar. Setelah ada permintaan dari teknisi untuk proses barang keluar, contohnya tadi Mas Slamet minta lampu LED, kita langsung input datanya BKG barang keluar gudang misalnya 006, tanggal di hari yang sama misalnya tanggal 2. Oke, di gudangnya Pak Iwan, nomor permintaannya kita tinggal pilih Mas Slamet. Nah, stok di gudang itu ada 12. Permintaannya 6, sisa di gudang tinggal 6. Kita simpan. Stok bahan baku telah berkurang. Kita klik OK, data berhasil disimpan. Kemudian setelah proses permintaan barang keluar, kita ke proses laporan. Di sini laporan data bagian gudang, tinggal cetak,
Maaf teman-teman, laptopnya agak lemot. Kurang lebihnya tampilan cetak dari program yang saya buat seperti ini. Di bagian gudang, nama bagian gudang, telepon, alamat. Kemudian kita ke laporan data karyawan. Dan berikut data-data karyawan. Tinggal kita cetak. Data-data karyawan sudah terformat, tinggal dicetak. Kemudian laporan data supplier sama, tinggal bisa kita cetak atau batalkan juga bisa. Seandainya kita mau cetak supplier, tinggal kita cetak. Demikian tampilannya. Ini ada laporan data barang, stok barang yang ada di gudang. Seandainya dari user sendiri atau admin sendiri melihat stok barang itu berkurang, ya kita tinggal order lagi ke supplier agar barang itu bertambah. Bisa kita tinggal cetak kah atau batalkah juga bisa. Kemudian laporan proses pemesanan yang kita cetak. Kemudian barang masuk sama, tinggal kita cetak. Berikut tampilannya. Kita batalkan juga bisa. Kemudian proses permintaan dari teknisi ke bagian gudang, di sini sudah terinput data-datanya, otomatis terinput. Tinggal kita cetakkah atau kita batalkan juga bisa. Batal misalnya. Terus untuk laporan barang keluar kurang lebihnya hampir sama, tampilannya seperti ini, tinggal kita cetak atau batal juga bisa. Nah, kita balik ke bagian gudang. Jika ada kurang jelas dari penjelasan yang saya terangkan, kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf dengan sederhana program yang saya buat. Sini saya jelaskan lagi, user itu ada logo, ada logout, master data, ada data bagian gudang, data karyawan, data supplier, data barang, dan proses itu ada proses pemesanan, barang masuk, proses permintaan, proses barang keluar, dan di laporan ini tadi sudah terakhir saya jelaskan. Sini ada kita bisa simpan, ubah, hapus, dan lain sebagainya, dan kita bisa keluar menu. Demikian program yang sudah saya buat dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata atau kalimat yang salah dalam proses menjelaskan program yang saya buat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.